Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah sholat isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya meralat protokol menambah haji. Jadi saya belum haji. Jadi yang penting juga saya ingin sampaikan bahwa dalam ibadah kita sebenarnya Allah itu sudah memberikan rahmat di setiap ibadah. Istilahnya begini, semua perintah Allah itu dalam Islam itu dia meletakkan rahmatnya di dalam setiap ibadah yang ada. Bahkan saking tingginya rahmat Allah, ada ibadah yang bisa digantikan, ada yang dikurangi, ada yang digantikan, ada sama sekali memang dihilangkan. Itu saking besarnya rahmat Allah. Walaupun nanti ulama kita itu dengan kehati-hatian, termasuk ibadah sholat yang pernah kita tinggalkan. Kan ada orang itu Pak, sejak anak muda mungkin tidak sholat, nanti sudah berkeluarga baru sholat. Orang yang seperti ini kalau di mazhab Syafi'i itu mesti mengganti semua sholatnya ditinggalkan. Kalau 30 tahun dia tidak sholat, maka dia harus ganti selama 30 tahun. Cara gantinya adalah dengan sholat setiap waktu sholat. Jadi orang selesai sholat duhur, dia sholat kembali, itu mengqadha. Itu dilakukan selama 30 tahun. Itu kalau mazhab Syafi'i. Ada ulama yang tidak mengharuskan untuk diganti, karena menganggap bahwa sesuatu yang pernah kita langgar itu adalah dosa. Kemudian ketika engkau berdosa, maka cukup engkau bertaubat dengan taubatan nasuha. Rasulullah mengatakan orang yang melakukan kesalahan kemudian bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, itu sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Makanya orang yang telah diampuni oleh Allah itu tidak usah lagi ulang sholatnya. Jadi tidak usah lagi mengqadha, tidak usah mengganti. Jadi yang telah lalu itu cukup Allah sudah maafkan. Ya, jadi dia bukan utang lagi selamanya. Jadi itulah rahmat Allah, dan ini yang dipegang oleh beberapa ulama fikih. Ada juga yang pakai hitung-hitungan. Ini juga yang perlu saya sampaikan. Pakai hitung-hitungan. Begini, sholat yang kita tinggalkan itu sebenarnya bisa tertutupi dengan melakukan sholat-sholat tertentu. Yang pertama, kayak sholat sunnah awabin, itu bisa menutupi. Bulan Ramadan yang kita sholat yang dilipat gandakan di dalamnya, itu bisa menutupi. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika engkau melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji, maka qadhalah sholatmu satu waktu di Masjidil Haram. Karena sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Ini yang dipakai ulama yang pakai ilmu hikmah. Jadi nanti kalau misalnya kita ke tanah suci melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, maka kita mengqadha sholat di situ. Selesai sholat duhur kita qadha satu kali. Itu setara dengan sholat 100.000 kali. Jadi kalau perbandingannya itu sudah tertutupi. Nah, tapi jangan diakali. Bila tidak usah sholat di sini, nanti ke sana lagi baru sholat lagi, pulang lagi tidak sholat. Itu jadi masalah itu. Jadi jangan. Jadi itu hanya bagi yang telah meninggalkan sholat dan ingin mengqadhanya, maka sebaiknya dia qadha itu di Masjidil Haram.
Ada juga beberapa jamaah itu Pak, saya kadang mengatakan ini juga sebenarnya tendensinya lain. Kadang-kala berangkat umrah itu justru menjamak sholatnya di sana, karena mau ziarah di hotel dia sholat menjamak, kemudian tidak ke masjid. Saya bilang itu orang bangkrut betul itu. Ya, dia sudah habiskan uang, habiskan tenaga, habiskan waktu, kemudian datang di sana enak-enak mau mengkadak saja sholatnya. Oh, itu jadi masalah. Ini juga kadang-kadang Pak pembimbing travel, karena dia kasih mau jalan-jalan jamaahnya. Itu makanya saya wasiatkan kalau ke sana berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah, ada 4 hal itu jangan lupakan. Yang pertama, sebelum berangkat persiapkan betul diri kita. Periksa semua barang yang kita mau bawa, terutama pakaian. Apakah betul-betul pakaian itu bersih lahir batin? Kemudian yang kedua, cari semua apakah tetangga kita atau saudara kita atau sahabat kita ada yang kita pernah berselisih tapi belum minta maaf. Itu yang paling pokok diurus dulu. Karena nanti datang di sana tidak diterima juga. Karena Nabi mengatakan la yahillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasayani. 3 hari saja tidak beromong dengan saudara muslimnya. Maka Nabi mengatakan itu bukan golongan kami. Tuh. Makanya itu yang harus diperiksa. Kemudian makanan sebelum berangkat itu hati-hati. Kapan makan makanan haram 40 hari tidak diterima. Kalau umrahnya cuma 15 hari Pak, pulang ke kampung masih belum diterima, itu kan batal. Makanya betul-betul, makanya ada ulama itu sebelum berangkat itu dia puasa, menjaga betul itu. Kemudian yang kedua, mestinya kita dalam perjalanan itu bawa Al-Quran, jangan HP. Tapi ambil Al-Quran kemudian bawa. Sementara dalam perjalanan itu baca Al-Quran. Karena kita itu musafir untuk menziarahi 2 hal kota suci. Yang pertama ingin datang ke Baitullah, yang kedua ingin menziarahi Rasulullah. Maka engkau membaca Al-Quran dalam perjalanan. Nanti kalau sampai di sana, minta kepada Allah bahwa bacaan Al-Quran saya sementara perjalanan menuju ke sini, aku mohon kepadamu ya Rabb, jadikan syafaat di alam kubur dan juga di yaumil akhir. Itu istimewa. Kemudian yang ketiga, wasiat guru kami itu ketika berangkat ke sana, nanti ketika tiba di Masjidil Haram, langsung laksanakan sholat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf. Kemudian apa yang kita minta? Itu 3. Ya Rabb, semua ibadah yang telah aku lakukan dan kebaikan yang aku lakukan di kampung, aku mohon kepadamu ya Rabb, terima sempurna semua dan lipat gandakan. Yang kedua, semua dosa-dosa dan kesalahanku ampuni, dan aku mohon kepadamu ya Rabb, nampakkan di hadapanku dosa mana lagi yang belum aku taubatkan di hadapanmu. Maka itu akan dimunculkan satu-satu. Itu seperti kaset yang berputar. Dan ini yang banyak tidak disampaikan para pembimbing. Kemudian ketika mau ziarah ke Nabi, sholat sunnah hajat, jangan langsung ziarah. Kirimkan salam kepada Rasulullah, kemudian kirimkan sholawat minimal 1000 kali. Bahkan ada ulama mengatakan minimal 10.000 kau bersolawat kepada Nabi. Ucapkan salam terus kepada Rasulullah dalam perjalanan menuju ke sana. Karena kau datang itu bukan di Masjid Nabawi, tapi sebenarnya kau datang menziarahi Rasulullah. Maka ketika sampai di situ, lewat di depan kuburannya, karena orang Arab itu orang tidak singgah. Ketika engkau lewat di depan kuburannya, sampaikan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku ini datang jauh-jauh dari Mamuju misalnya. Aku mengeluarkan ongkos yang banyak dan perjalanan yang jauh datang ke sini ya Rasul, hanya ingin menziarahi. Aku mohon kepadamu ya Rasulullah, mohonkan ampun aku di hadapan Allah, dan aku mohon kepadamu syafaatmu kelak di yaumil akhir. Itu aja. Kalau sudah selesai itu jalan. Karena Allah yang bilang di dalam Al-Quran, ketika engkau Muhammad yang memohonkan ampun umatmu, astaghfirullah, pasti aku ampuni. Dan itu janji Allah. Itu aja kunci.
Makanya kalau Nabi itu yang meminta ke ampun. Makanya kalau kita datang, jangan kita minta ampun kepada Allah ketika di Masjid Nabawi. Minta Rasulullah supaya dia yang memintakan ampun kita di hadapan Allah. Itulah jalurnya syafaat. Makanya Rasulullah kan mengatakan siapa yang menziarahi aku ketika aku hidup sama ketika aku meninggal. Itu tidak ada bedanya. Makanya assalamualaikum itu kan muhataf. Itu dalam kaidah nahwu sharaf, dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Alaika itu kan muhataf, tidak ada jarak yang disalami dan yang mengucapkan salam. Makanya ketika kita mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, itu memang menghadirkan. Makanya orang yang berbolak-balik pergi umrah itu sebenarnya pokok. Jadi kalau datang ke sana ya lakukan itu. Yang pertama store ibadah kita. Makanya orang Jawa itu banyak nanti pergi umrah, nanti haji kalau sudah tua, umur 60. Karena memang datang store. Karena di sana doa itu mustajabah. Makanya minta kepada Allah, ya Rabb, semua ibadah yang pernah saya lakukan di kampung kami tahu jauh dari kesempurnaan. Tapi aku mohon kepadamu terima dengan sempurna. Sama aja dengan bupati. Kalau mau selesai masa jabatannya pergi melapor, bawa laporannya kan di situ untuk diterima laporannya, sama aja dengan kita. Makanya disebutkan itu kan dari umrah ke umrah itu kan ampunan dosa. Jadi umrah ke umrah itu menghapus dosa. Tapi siapa yang betul-betul umrah? Kan gitu aja. Jadi sebenarnya tidak mudah. Itu betul-betul kita memohon kepada Allah. Makanya sebelum berangkat itu beriaga betul. Bagi yang bolak-balik pergi umrah ini. Walaupun saya tidak sepakat ketika sudah 3 kali dalam 1 tahun, itu berhenti. Jangan umrah 3 kali dalam 1 tahun. Paling tinggi 1 kali 1 tahun. Uang yang kita mau jadikan umrah itu ya pakailah membangun di situ. Kalau ada panti asuhan bangun itu. Ada keluarga kita tidak mampu bantuin. Ya. Itu ibadah sosial lebih tinggi Pak daripada ibadah pribadi. Makanya kenapa orang yang punya utang itu tidak mau Nabi kalau tidak mau Nabi sholat. Bahkan Rasulullah juga tidak mau kalau Nabi tidak mau kalau dikuburkan kalau orang belum lunas utangnya, karena itu berkaitan manusia. Jadi manusia itu tinggi posisinya di hadapan Allah. Bahkan orang Rasulullah itu pernah bagi-bagi rampasan perang. Itu gara-gara itu dia tidak sholat sunat. Bahkan agak terlambat datang ke asar. Nanti selesai sholat asar baru ke rumahnya Ummu Salmah. Kemudian Nabi melaksanakan sholat sunnah. Ummu Salmah mengatakan, ya Rasulullah, adakah sholat sunnah sesudah asar? Nabi mengatakan tidak ada. Cuma tadi sholat sunnah itu saya belum sempat lakukan karena saya bagi-bagi harta rampasan perang. Itu saking mendahulukannya manusia. Makanya kenapa juga khutbah Idul Fitri itu agak diundur sedikit waktunya. Tidak terlalu berpagi-pagi. Yang kedua khatib itu dianjurkan sedikit agak lama dibanding dengan khutbah Idul Adha. Kenapa? Karena supaya orang yang belum sempat menunaikan zakat fitrahnya itu masih bisa dia pergi mengeluarkan zakat fitrahnya. Itu saking pentingnya mendahulukan manusia dibanding Allah itu. Jadi Allah itu mengatakan, Nabi Musa kan juga begitu Pak. Ketika dia sudah puasa, dia sudah baca kitabnya, dia sudah sholat, kemudian mengatakan, aku sudah beriman ya Allah, apalagi yang kurang. Allah mengatakan, semua ibadah itu kan untuk kamu, belum ada untuk hambaku. Kau puasa kan untuk dirimu, kau sholat juga untuk dirimu, kau baca kitab untuk dirimu, itu belum ada untuk hambaku. Mana yang kau lakukan untuk hambaku? Belum ada. Makanya Nabi Musa kan disuruh bersedekah. Jadi sebenarnya kita puasa ini kenapa disuruh sedekah? Ya sedekah itu penting, karena itulah yang mendatangkan rahmat Allah. Iya. Jadi betapa banyak orang itu diselamatkan dengan sedekah, betapa banyak. Jadi manusia di dalam kehidupan kita ini begitu. Allah sudah kasih keringanan, apalagi di dalam puasa ini. Orang tua yang tidak bisa puasa itu masih boleh bayar fidyah aja. Tapi yang betul-betul tidak bisa lagi harapan untuk sembuh kalau orang sakit. Kalau misalnya ini sakit tidak ada nih harapan sembuh, itu ya bayar fidyah, tidak usah ganti puasa. Orang yang tua renta itu sudah tidak beres ingatannya, itu disuruh cukup bayar fidyah, tidak usah puasa. Itu sudah diringankan. Bahkan ibu menyusui itu menghadirkan bayinya, silahkan bayar fidyah. Itu agama, memberi makan kepada manusia itu setara dengan puasa. Coba agama itu luar biasa penghargaan.
Makanya hampir semua dipastikan perintah sholat, aqimi sholat wa atu zakat, aqimi sholat wa atu zakat. Makanya Khalifah Umar mengatakan, la uqatilannakum, saya akan membunuh siapa yang tidak mau bayar zakat. Itu Khalifah Umar. Jadi dia bilang, kalau ada tidak mau bayar zakat, maka saya akan bunuh. Halal darahnya untuk dibunuh. Sahabat mengatakan, tunggu dulu Umar, termasuk Sayyidina Ali, tunggu dulu Umar. Yang dibolehkan dalam agama itu kan dibunuh, bukan orang yang tidak bayar zakat. Yang pertama itu muhsan, orang yang berzina, yang perempuannya punya laki-laki, punya suami, yang suami juga itu punya istri, kemudian berzina dengan perempuan lain, itu yang halal darahnya dibunuh. Kemudian yang kedua, orang lewat di depannya orang yang sholat, itu halal darahnya untuk dibunuh itu. Ketika kita sholat kemudian ada orang lewat, itu boleh dibunuh itu. Cuma kalau di Indonesia kita bunuh pasti ditangkap. Itu kan kuncinya. Iya, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan seandainya kau boleh memilih, kau lebih baik berdiri di atas bara api 80 tahun lamanya daripada lewat di depan orang yang sholat satu kali. Itu saking beratnya siksaan itu. Makanya hati-hati juga. Kecuali kita tidak lihat. Dan sekarang kita jalan kemudian kita tidak lihat orang sholat. Makanya dari situlah biasanya kita dianjurkan pakai sutra. Sutra itu kan pembatas. Ya, kasih pembatas di depan itu supaya, makanya kan jaraknya itu tangan begini. Kalau kita kasih begini tangan tidak sampai tidak dipegang orang itu namanya tidak lewat di depan. Karena di depan itu adalah tempat batas sujud. Nah, makanya juga hati-hati kalau karpet begini Pak. Kadang orang sholat itu bukan pindah ke samping tapi pindah maju sedikit. Wah, itu jadi masalah. Lebih baik pindah ke samping daripada pindah maju. Karena kalau pindah maju orang sudah lewat begini kemudian berdampak dengan kepala kita ketika kita sujud, itu jadi masalah. Dia berdosa. Makanya hati-hati juga. Apalagi kalau yang kayak mau berdiri sholat di dekat pintu baru tampaknya orang keluar. Oh, itu juga jadi masalah. Makanya harus juga diantisipasi supaya orang tidak berdosa. Karena fatal dia dosanya. Kemudian orang yang lari dari peperangan, itu juga halal darahnya untuk dibunuh. Kemudian yang halal darahnya juga dibunuh itu adalah murtad, orang murtad. Nah, orang yang tidak bayar zakat itu tidak disebutkan oleh Nabi. Apa kata Khalifah Umar? Tidak. Perintah zakat dengan perintah sholat itu sama. Bahkan ada ayat memerintahkan zakat tapi tidak ada perintah sholat sebelumnya. Berarti lebih utama zakat ini daripada sholat. Makanya dia mengatakan pokoknya kalau ada yang tidak membayar zakat, saya akan bunuh. Wah, itu langsung itu Khalifah Umar Pak. Memang Khalifah Umar itu luar biasa. Makanya orang yang paling tegas itu Khalifah Umar. Makanya saat sholat ketika Umar itu memimpin tidak ada yang bengkok, padahal tidak ada karpet. Itu pasti, karena dia bawa pedang memang ke masjid. Pokoknya kalau ada bengkok langsung dia tancap kamuginya itu baru dia tarik begini. Kalau dapat kakinya orang pasti patah itu. Pokoknya kau luruskan. Bahkan ketika Umar masuk Islam itu apa dia bilang? Ya Rasulullah, jangan kau sembunyi berdakwah. Kau pergi di situ kumpulkan orang, nanti saya datang. Sebelum kau naik ceramah berdakwah, dakwahkan Islam. Nanti saya naik dulu. Apa kata Umar? Langsung dia pegang padanya. Wahai penduduk Arab, siapa yang tidak mau yatim anaknya, janda istrinya, maka ikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Itu langsung, pokoknya itulah sudah bilang, kalau mau tidak yatim anaknya, janda istrinya, ikuti apa yang dibilang Rasulullah. Makanya orang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya Nabi tersenyum kemudian dia mengatakan, inilah sahabatku nomor 20 masuk surga. Oh, sahabat yang lain bilang, wah kita dari dulu masuk Islam, kenapa Umar yang langsung kasih nomor 20 masuk surga? Rasulullah mengatakan beliau ini karena dia sangat membantu Islam. Dan memang Nabi itu berdoa meminta antara Abu Bakar, Umar yang masuk Islam, dan ternyata Allah memberikan hadiah kedua-duanya. Sebenarnya mestinya pemimpin begitu Pak. Ketika ada di bangsa ini orang non muslim yang sangat jujur dan hebat, mestinya itu didoakan mendapatkan hidayah. Sebagaimana Rasulullah itu mendoakan Khalifah Umar dan Abu Bakar sebelum masuk Islam. Nah itu Khalifah Umar, neneknya penjahat Pak. Saya katakan neneknya penjahat. Saya pernah baca sejarahnya itu sampai meneteskan air mata. Umar itu Pak minum, di mana dia minum? Di dalam masjid. Di Masjidil Haram, berjudi di dalam masjid. Baru itu kalau dia berjudi, bukan judi capek main judi pakai kartu, pakai nardasir itu kan dia pakai nardasir. Capek pakai nardasir, ada perempuan lewat, perempuan hamil, langsung dia bilang itu kita judikan, itu perempuan. Itu yang dikandungannya kira-kira laki-laki atau perempuan.
Sudah itu mengatakan itu perempuan, Umar mengatakan laki-laki, pergi tangkap sekarang, kita belah perutnya baru kita lihat anaknya. Itu tidak menunggu sampai lahir. Dia belah perutnya, angkat anaknya, wah laki-laki, kau yang benar. Sudah, begitu aja. Itu Umar itu. Itu paling ditakuti itu memang karena keberaniannya. Tapi ketika masuk Islam itu luar biasa, membantu Rasulullah. Maka ketika dia jadi khalifah, pokoknya penaklukan itu luar biasa. Nah, dari situlah perkembangan Islam yang kemudian banyak muncul orang syahadat tapi tidak bisa sholat karena belum tahu. Maka diutuslah orang-orang berdakwah. Ada yang keluar 3 hari, ada yang keluar 40 hari. Itu di masa pemerintahan Umar. Inilah yang dipakai jamaah tabligh. Ada huruj 3 hari, pergi berdakwah. Tapi di saat itu negara yang menanggung makanannya, keluarganya. Dia bilang silahkan berangkat berdakwah, anak istrimu di belakang dilindungi oleh negara dan negara yang menjamin. Makanya ditinggalkan, tidak ditinggalkan, pokoknya makanan tidak usah urus, negara yang jamin semua. Silahkan keluar mendakwahkan Islam. Nah, sekarang banyak orang keluar tidak meninggalkan apa-apa sama istrinya. Kalau dia bilang serahkan kepada Allah, mati itu Pak. Karena keimananmu tidak setara dengan keimanan istrimu. Mestinya kau didik dulu keluargamu setara dengan keimananmu, baru kau bisa tinggalkan dia dengan. Janganlah sudah tawakal, karena amanah itu berat. Biar kau bagaimana rajinmu sholat, kalau amanah kau sia-siakan pasti masuk neraka. Karena itu berat, itu amanah. Makanya hati-hati yang punya keluarga, punya anak, punya istri. Apalagi yang punya istri 2, hati-hati. Kalau 1 kan masih penting itu, masih bisa dikontrol. Yang 2, 3, 4 ini, makanya jangan coba-coba selalu mau bilang ikut Nabi, ikut Nabi. Bahkan saya pahami ayat itu, Pak, fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Saya memahami ayat ini bukan perintah menambah istri. Karena seandainya perintah menambah istri, kenapa dia menyebut doa? Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna lan subur. Kenapa dia tidak sebut 1? Kan ayatnya langsung menyebut 2. Makanya kalau mau ikut ayat, Pak, kalau menikah langsung 2 perempuan dulu. Kan gitu. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna, kan langsung 2. Masna wa sulasa, 3 wa ruba, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika engkau tidak bisa berlaku adil, fawahidah, cukup 1. Maka sebagian ulama mengatakan ini bukan perintah menambah. Seandainya perintah menambah, maka perintahnya turun 1, 2, 3, 4. Kalau tidak bisa adil baru 1, itu baru perintah menambah. Tapi kenapa dia sebut langsung 2? Berarti ini perintah mengurangi. Karena orang Arab itu kalau punya istri itu sampai ada 20, 30, bahkan ada yang 60 istri. Sehingga banyak yang tidak terdata, terlantar, maka turunlah ayat ini memerintahkan untuk membatasi istri sekaligus menghargai wanita. Karena memang pemuka Yahudi itu Pak pernah mengadakan seminar. Seminarnya apa? Cuma membicarakan apakah ini perempuan manusia atau barang. Itu dicari seminarnya. Jadi dia bilang, oh ini perempuan orang kah atau binatang atau barang? Karena perempuan dulu itu Pak dijadikan barang dagangan. Misalnya ada utangnya tidak bisa bayar, bilang ambil istriku supaya lunas. Begitu. Itu orang Arab dulu begitu. Perempuan tidak ada nilainya, makanya wanita dikasih warisan itu Pak 1 itu masih protes orang Arab itu. Masa dikasih warisan? Tidak usah dikasih. Itu dicoba. Tapi Islam datang kasih 1 itu masih protes. Apalagi kalau dikasih seandainya kasih sama laki-laki, tidak terima. Makanya orang Arab itu juga kalau anaknya perempuan, binnya itu tidak lari ke bapaknya, dia lari ke ibunya kan. Jadi coba, itu saking tidak maunya menerima itu. Tapi Islam datang menghargai wanita. Makanya luar biasanya itu Pak, Islam datang menghargai wanita. Itu wanita dihargai betul itu. Sehingga dikasih warisan, kemudian dijaga, disetarakan, itu luar biasa. Tapi kadang emansipasi wanita sekarang kebablasan juga. Iya, dia minta setara betul, tidak. Wanita itu tetap pada porsinya. Iya. Ada juga pekerjaannya wanita memang harus dia kerjakan, hamil, melahirkan, itu menyusui, itu pekerjaannya wanita, bukan pekerjaan laki-laki. Jadi memang ada membina keluarga, membina anak-anak itu penting. Ada hal-hal lembut itu yang memang harus dia jalankan. Makanya ketika Khalifah Umar ini Pak luar biasa.
Makanya orang bayar zakat itu bayar. Pokoknya dia bilang kasih tahu kalau tidak ada yang bayar zakat. Pokoknya datang melapor kasih tahu saya. Nanti saya gantung itu kalau tidak mau. Makanya orang, makanya zakat itu kan didatangi. Makanya kan wa'atuz zakat, ata itu kan mengantar. Jadi zakat itu mestinya diantar, Pak. Jangan panggil orang datang untuk mengambil. Makanya petugas di sini kan mengantarkan zakat-zakat itu. Itu pahalanya luar biasa. Jadi itu pentingnya sebenarnya kita dalam agama. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan, karena ini kan belum malam terakhir, masih ada tahun besok malam. Saya lihat tadi sidang isbat itu tanggal 31 hari Senin, Lebaran. Hari Ahad besok kan masih puasa ya. Sabtu ini kan hari, ya, Ahad besok masih puasa. Karena saya lihat hasil sidang isbat itu nanti Lebaran hari Senin. Jadi 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 31 ya. Iya. Jadi tarwihnya besok malam. Malam ini terakhir ya. Terakhir malam ini ya. Besok malam sudah malam Lebaran ya. Saya kasih tahu. Nanti sujud terakhir, rakaat terakhir, sholat tarawih, berdoa memang supaya kita diberikan kekuatan iman, umur panjang dan kesehatan untuk bisa tarawih di malam pertama tahun depan. Minta nanti. Itu doa panjang umur. Itu banyak orang tidak pakai, itu tidak tahu. Doa panjang umur itu kan 3. Yang pertama di tarawih terakhir, rakaat terakhir. Makanya imam itu nanti di rakaat terakhir itu sedikit agak lama sujudnya, di sujud terakhirnya beri kesempatan minta diberi kesehatan, umur panjang dan iman, supaya dijaga imannya sampai 1 tahun ke depan, bisa mendapati tarawih pertama tahun depan. Itu doa panjang umur yang pertama. Doa panjang umur kedua itu ketika berkurban. Ketika binatang kurban disembelih, sebelum darahnya itu menetes, makanya kita disuruh pergi lihat. Makanya ketika orang menyembelih itu disuruh pergi lihat, itu menyaksikan. Kenapa dilihat? Itu saat pisaunya dia tarik begini baru dia pasang begini. Kenapa orang yang menyembelih binatang kurban itu disuruh menahan sejenak? Itu supaya orang itu diberi kesempatan berdoa, supaya diberi kemudahan rezeki dan diberikan umur panjang untuk berkurban tahun depan. Itu doa langsung itu, karena doa yang paling cepat itu kan di situ. Karena Nabi mengatakan bisa disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, itu pahalanya sudah sampai. Saking cepatnya itu naik daripada turun. Padahal tidak hanya 1 jengkal kan. Kalau darah itu menetes dari binatang begini ke tanah, itu belum sampai ke tanah, pahalanya sudah sampai. Karena pintu langit sudah terbuka. Makanya di saat pisau diletakkan berdoa memang. Nah banyak orang pergi daging baru datang. Pakar bakundru. Itu kan gitu. Makanya itu kan diminta untuk hadir itu supaya paham betul bahwa di sini doa paling mustajabah. Kayaknya dipanggil, tapi kadang kita dengan sebelum ini dulu sudah dibagi baru datang. Oh itu tidak dapat apa-apa itu Pak. Itu tidak tahu kaidahnya itu. Kemudian doa panjang umur yang ketiga adalah laqad ja'akum. Bacalah laqad ja'akum 7 kali, 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah itu dijamin. Siapa yang membaca di waktu maghrib masih sempat membaca, dia tidak akan mati hingga subuh. Kalau dia baca di waktu subuh, dia tidak akan mati hingga maghrib. Itu dijamin itu. Makanya laqad ja'akum itu luar biasa. Itu makanya disebut azimatnya ulama. Itu. Makanya nanti berdoa. Waduh, saya lupa Ustaz. Kalau lupa sabar mungkin. Mungkin malakul maut sudah kasih tahu, wah ini bagian saya. Tahun ini bagian. Berdoa. Itu insya Allah diberikan umur yang panjang. Akhirul kalam, Allahumma biqil aqwa min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.